langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yang harus kita lakukan pertama adalah tentu kita harus gambar struktur molekul. Ya, gambar dulu molekulnya, struktur molekulnya. Ya, itu kan langkah pertama. Kita harus gambar dulu struktur molekulnya. Ya. Nah, setelah molekulnya sudah kita gambarkan, ya, baru yang kedua kita adalah optimasi struktur. Ya, kita harus dapat struktur yang real. Ya, struktur yang ada, struktur yang nyata di alam. Seperti apa strukturnya? Ya, setelah kita gambarkan ya secara 2 dimensi seperti tadi ya, baru kemudian kita lihat optimasi dulu. Panjang ikatnya kita paskan, sudut ikatnya kita paskan, sudut torsinya kita paskan. Ya, nah baru kemudian yang ketiga ini baru running. Ya, kita running untuk mendapatkan parameter-parameter yang kita butuhkan. Nanti disesuaikan kita butuhnya apa. Misalnya kita butuh spektra misalnya. Baru nanti runningnya di sini kita berikan option untuk spektra dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah visualisasi. Visualisasi data. Ya. Karena data nanti yang kita temukan rata-rata untuk software itu rata-rata data-data numerik ya, sehingga perlu kita visualisasikan. Gitu. Ini langkah-langkahnya kalau kita menggunakan kimia komputasi. Langkah pertama mutlak itu gambar struktur. Harus strukturnya. Ya. Yang kedua adalah optimasi struktur. Ya. Optimasi strukturnya opsional ya, tidak mesti ya. Ya. Karena tidak perlu kita optimasi struktur kalau memang di nomor 1 gambar strukturnya sudah benar. Ya. Yang ketiga baru kita running. Yang keempat terakhir visualisasi data. Ya. Kalau datanya berupa gambar, misalnya spektra ini kan berupa gambar kan ya, maka perlu kita visualisasikan. Kerapatan elektron, ini misalnya perlu gambar, maka kita perlu visualisasikan. Homolume juga sama, struktur stabil juga sama, energi juga sama. Ya, bisa kita visualisasikan. Momen dipol juga sama, bisa kita visualisasikan. Ya. Nah, semua ini tentu pakai software. Ya, gambar struktur kita butuh software. Optimasi struktur, ya tergantung nanti metodenya ya. Kita butuh software. Running juga tergantung metodenya nanti juga kita butuh software. Visualisasi data juga kita butuh software. Ya. Ada software yang sifatnya parsial, hanya bisa ini. Ada yang bisa semuanya. Ya, dari 1 sampai 4 satu software cukup. Ya, seperti misalnya yang bisa misalnya Hypercam. Ya, keempat-empatnya ini ya. Hypercam. Ya, keempat-empatnya ini bisa dari gambar sampai visualisasi. Itu bisa pakai Hypercam. Ya, ada beberapa aplikasi yang bisa seperti itu. Ya, dia bisa langsung semuanya. Tapi ada juga yang parsial ya. Hypercam ini di Windows ya. Ini Windows. Ya, dan berbayar ya. Ada yang parsial, ya. Ada yang parsial misalnya gambar strukturnya pakai Avogadro, ya. Ini pakai Avogadro. Ya. Optimasinya nanti misalnya pakai NWCam misalnya, ya. NWCam. Ya. Kemudian nanti runningnya pakai NWCam, ya. Pakai NWCam. Ya. Visualisasi datanya nanti pakai Avogadro. Nah ini bisa. Ya. Meskipun nanti Avogadro untuk data-data di sini tidak semuanya bisa. Ya, seperti misalnya itu tidak bisa dengan Avogadro. Ada seperti ini, ya. Jadi ini minimal dia pakai 2 software. Ya, kalau saya sering pakai ini seperti ini. Ya. Terkadang misalnya ada data seperti misalnya tadi saya tunjukkan, kadang kerapatan elektron itu kadang saya pakai Chemisian. Ya. Kadang saya campur dengan Chemisian. Jadi Avogadro saya dapat energinya, ya ini saya dapat energi misalnya ya. Ini saya dapat energi Chemisian, nanti saya dapat homolumonya misalnya. Jadi bisa seperti ini. Ya. Gitu. Nah hari ini ya rencana kita akan membahas yang gambar struktur molekul bisa pakai Avogadro. Selain Avogadro sebenarnya ada Gmol ya, dan macam-macam ya. Nanti kalau saya bukakan misalnya sebentar ya. Nah ini beberapa software teman-teman yang bisa digunakan ya. Nah ini misalnya, jadi bidang komputasinya banyak ya. Ini misalnya ya ini ya. Nah, ini tadi yang sebutkan ya Avogadro ya. Ini untuk mendesain molekul ya dan visualisasi ya, mendesain molekul dan visualisasi itu pakai Avogadro. Selain itu teman-teman bisa pakai ini ya. Ini kemudian saya pernah pakai Gabedit ya. Gabedit Gmol juga pernah pakai. Ya, yang lainnya belum pernah. Ya, kalau Gabedit pernah, Gmol pernah. Ya, ini belum pernah pakai ini malah. Gitu. Kemudian tadi itu, nah ini yang sering saya gunakan ya, quantum chemistry ya. Ini NWCam ya. NWCam ini banyak sekali software ya, tergantung nanti data apa yang teman-teman butuhkan. Ya, yang pernah saya pakai itu adalah ini NWCam, kemudian ada Orca juga ya, ada Orca. Saya pernah pakai Orca. Gaussian juga ya. Gaussian itu berbayar. Avogadro. Nah, nanti mendapatkannya di mana? Nah, teman-teman tinggal masuk ke websitenya atau cari di ini ya, cari di
Google ya, nanti akan ketemu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini Avogadro.cc ya. Ini Avogadro.cc. Teman-teman masuk ke sini. Avogadro.cc. Ya, ini ya. Nah, ini ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Avogadro ya. Nah, ini bisa di Windows ya. Windows ya, Windows XP bisa, Windows 7 bisa, sampai Windows yang terakhir juga bisa. Ya, ini free ya, free open source ya. Free open source ya. Kemudian ada dalam berbagai macam bahasa ya. Ya. Ini familiar ya, paling familiar digunakan ya. Nanti kalau teman-teman mau download ya dari sini ya, teman-teman download di sini. Nah, nanti langsung otomatis kan ya, otomatis download. Setelah selesai diinstal ya, nah nanti kan teman-teman dapat seperti ini kan ya. Nah ini ya, defaultnya seperti ini, bisa dibuka punyanya juga teman-teman. Oke, biasanya kalau setting, kalau teman-teman butuh settingan yang nyaman ya, biasanya background ya, ini kan backgroundnya hitam ya. Kalau kita pakai gambar gini kan ya, abu-abu kalau atom karbon itu kadang kemudian kurang nyaman kelihatan. Apalagi kalau kemudian kita teman-teman yang melakukan skripsinya misalnya kimia komputasi, kemudian gambar dari Avogadro mau dipindahkan ke MS Word, ke Office ya, tentu kalau backgroundnya hitam kan nggak pas ya. Pengennya kita backgroundnya putih ya. Sehingga dari view ini, bukan dari view ya, benar dari view ya, dari menu view. Ini kelihatan ya menu view ya. Lihat Pak. Kelihatan ya. Itu kan ada set background color. Sudah Pak. Ya, set background color nanti teman-teman bisa pilih putih kan ya. Ini kalau misalnya teman-teman butuh untuk dipindahkan, di copy gambarnya, dipindahkan ke Office ya, ke MS Word. Nah, maka tentu background putih kan ya. Teman-teman bisa ini kan ya, background putih. Oke. Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa langkah pertama untuk melakukan perhitungan komputasi adalah kita gambarkan ya, kita gambar struktur dulu kan ya. Gambar struktur. Ya, kita gambar struktur dulu. Nah, salah satu software yang digunakan untuk gambar struktur adalah Avogadro ya. Nah, ini yang tampilan Avogadro. Ya, ini ada beberapa menu ya. Kalau teman-teman lihat di bar-nya ini tools bar-nya, di tools-nya. Ini ada draw untuk menggambar, kemudian ada navigasinya, ya kemudian ada untuk mengedit ya, edit ya, manipulasi tools ya, kemudian ada ini untuk select ya, selection tool, ya kemudian ada optimization, ini auto optimization tool. Ya. Nah, cara menggambarnya bisa macam-macam, bisa cara manual atau bisa cara otomatis. Ya, kalau cara manual tentu pakai ini kan ya, ya draw tool. Kalau kita aktifkan ada fitur di sebelah kiri kan ya. Kalau ini saya aktifkan nanti ada fitur sebelah kiri. Kalau ini saya aktifkan nanti ada fitur sebelah kiri kan ya. Ini juga berubah fiturnya, ini juga sama fiturnya di sebelah kiri berubah. Nah, coba kita lihat draw tool-nya, kita aktifkan, maka sebelah kiri fiturnya seperti ini ya. Apa pilihannya? Pilihannya ada beberapa macam kan ya. Nah, ini ada atom-atom yang akan kita gunakan ya. Ini yang default-nya dari hidrogen sampai kemudian bromine ya. Kalau mau yang lain ada others ini. Others ini ada berapa tinggal diklik ya. Mau pakai atom apa gitu kan ya. Ada single ya, ada single, double, triple bond ya. Nah, misalnya kita tadi karbon misalnya ya, karbon ya, kalau teman-teman klik kemudian teman-teman tarik garis di sini seperti ini misalnya ya, maka teman-teman sudah menggambar ya. Ada defaultnya, dia defaultnya langsung dengan atom hidrogen ya. Kalau misalnya ini saya matikan kan ya, nah maka dia hanya seperti ini ya. Ini kalau dicentang maka dia nanti defaultnya langsung menyesuaikan atom hidrogennya. Tapi kalau centangnya dihilangkan, maka hanya atom C-nya saja. Ini kan ya. Ya. Misalnya kalau atom O, misalnya atom O seperti ini, ya ini, ya. Maka tidak otomatis ada atom O misalnya ya. Ini tidak otomatis ada hidrogennya. Ya. Tapi kalau kemudian itu kita aktifkan, ya maka dia nanti akan otomatis ada. Nah ini ya, otomatis ada kan ya. Nah ini, ya. Atau misalnya tadi ya, kalau kita pakai karbon misalnya, karbon ini, ya ini otomatis ada. Ya. Nah ini ya, ini otomatis ada hidrogennya dan menyesuaikan kan ya. Ya. Tapi misalnya kalau teman-teman sudah terlanjur misalnya gini ya, ini misalnya, ini misalnya gambar seperti ini ya, tapi belum ada atom hidrogennya. Kalau ini kan nggak ada kan ya, nggak akan tampil lagi ya. Nanti teman-teman bisa dari build ini, ya ini add hidrogen, ya add hidrogen, ini kan ya. Nah itu ya, dari build ini add hidrogen sini, kan ini otomatis ya. Tapi misalnya kalau teman-teman sudah terlanjur nih ya, misalnya tadi ini misalnya, nah ini ya hidrogen tadi ya, ini terlanjur ada atom hidrogennya. Bagaimana cara remove-nya? Nanti di sini remove hidrogen. Dan lagi kan ya. Oke, itu. Kemudian, nah sekarang menggambar ya. Mungkin menggambar manual ya. Nanti kita belajar menggambar otomatis. Ya.
simpel ya, kalau teman-teman sudah sering menggunakan sudah familiar dengan komputer ya, teman-teman itu kan IT native ya, sudah familiar sekali dengan IT ya, sehingga ini tidak perlu terlalu detail ya, biasa kan klik kiri kan, klik kiri tarik ya, kemudian dari sini nyambung ya, tarik lagi nyambung, tarik lagi nyambung, tarik lagi nyambung, tarik lagi, bebas saja, bebas sembarang ya, nggak usah rapi-rapi gitu ya, gini ya. Kalau mau dikecilkan di zoom ya, zoom out atau zoom in, maka pakai scroll mouse-nya ya, pakai scroll mouse-nya ya, nanti bisa besar kecil kan ya, di scroll lagi ya, ke bawah ke atas ya, itu besar kecil ya. Oke, bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Oke, nah ini kan nggak ada ya bentuk molekul seperti ini ya, kan tidak ada ya. Ini kalau mau diputar-putar ya, diputar-putar pakai ini ya, navigation tool. Oh iya, Pak. Ya, ini diputar-putar. Kalau klik kanan ini, di sini misalnya saya klik kanan, ini bisa geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Klik kanan tapi kalau klik kiri ini muter. Ya, klik kiri ini muter. Kalau klik kanan ini geser. Bisa ya? Kan ada kan di sini tuh. Nah, itu ya. Ini kalau klik kiri dia muter ya, kalau tengah ya, scroll-nya berarti ya, dia untuk ini ya, untuk besar kecil. Kemudian kalau klik kanan ya untuk memindahkan sini ya. Ya, kalau double klik, nah dia untuk reset view-nya, ukurannya ya. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sini kan ya. Itu ada kan ya. Oke. Itu. Nah, yang saya sampaikan tadi kan tidak ada kan, nggak mungkin molekulnya kayak gini kan ya. Masa molekul kimia bentuknya kayak gini? Kan nggak mungkin kan ya. Maka ini harus kita rapikan. Ini harus kita rapikan. Ya. Bagaimana cara merapikannya? Nah, di sini ada ya, auto optimization tool. Ini ada auto, kelihatan ya, auto optimization tool. Ini kalau saya klik ini, nah, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ya. Yang ini saya klik tadi nih, auto optimization tool. Teman-teman lihat sebelah kiri ini, ya ada fitur, ada menu tambahan sebelah kiri. Ya. Ini defaultnya seperti ini, dan biasanya kita menggunakan default ya, tidak perlu disetting ulang lagi sini, karena defaultnya seperti ini. Ini ada force field ya. Ini kalau kita menggunakan molecular dynamic ya, maka kita bisa menggunakan ada beberapa di sini. Ini biasanya WF, ini universal force field ya. Jadi apapun jenis molekulnya, senyawanya boleh menggunakan WFF ya. Tapi biasanya kalau senyawa organik seperti ini misalnya ya, 1 2 3 4 5 6 7, ini kan pentana ya. Pentana biasanya senyawa organik kan ya. Maka kita boleh pakai chemical atau ini. Ya. Atau kalau ini GAFF ya, biasanya senyawa organik yang ada ion-ionnya ya. GAFF yang ada ion-ionnya biasanya. Cyanidin misalnya, itu bisa pakai GAFF ya. Tapi ini nggak terlalu penting sebenarnya. Ini nggak terlalu penting karena nanti molekulnya akan tetap kita optimasi. Ya. Jadi mau pakai ini boleh, mau pakai atau paling aman pakai UFF universal ya, universal force field. Ya. Nah, ini kalau ada start di sini, ini ada start. Ya. Ada start, nanti kalau kita klik ya, maka nanti ini akan otomatis relaksasi, memperbaiki bentuknya ya. Dan nanti teman-teman bisa perhatikan, saya berikan tanda dulu ya. Tanda di sini nanti sebelah sini ya, nanti teman-teman perhatikan sebelah sini ya. Itu nanti ada angka, dan angkanya itu dari besar ke kecil. Besar DE, nanti ada tulisannya DE di sini. Nanti ada DE, di sini DE. Ya. Nanti akan berubah dari besar ke kecil DE-nya. Ya, itu artinya maksudnya gini. Kalau bentuknya seperti ini energinya tinggi, nggak stabil, karena nggak ada molekul kimia seperti ini. Pasti energinya tidak stabil. Tidak stabil itu energinya tinggi, ya. Sehingga kalau kita optimasi itu artinya menurunkan energinya. Nah, kan nanti strukturnya ini itu akan mencari bentuk yang paling kecil energinya. Energi tolakannya, energi tariknya, energi elektrostatiknya, itu akan diperkecil. Ya, coba kita lihat ya. Sekarang nah, ini saya klik ini start. Nah, itu. Nah, coba teman-teman perhatikan sini DE, koma gitu kan, nanti ini terus turun ya, ini 1, sekarang 0, sekarang. Nah, dia turun terus sampai nanti 0. Ya. Ya, sampai nanti ini tadi kegedean molekulnya kok sampai pentana, makanya agak lama. Kalau molekulnya kecil ya cepat. Cuma tadi salah ya, kegedean tadi molekulnya itu. Ya. Ini 210 pangkat minus 6, makin kecil ya, dia semakin kecil. Ya. Nah, ini sudah DE sama dengan 0. Itu kan sudah ya. Nah, inilah molekul stabil dari ini apa tadi, ini pentana ya. Dari pentana. Dia bentuknya seperti ini. Ini cara manual, yang menggambar cara manual. Sekarang saya akan ini untuk menghapus, Ctrl A bisa ya, Ctrl A delete bisa. Menghapus juga bisa seperti ini. Ya, ini di draw ini, kemudian klik kanan
klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, dia bisa menghapus. Tapi kelamaan kan ya, cepat, Ctrl A, delete. Nah, sekarang kita akan menggambar secara otomatis. Menggambar otomatis. Ya, caranya ada di sini, dari file, ada di import. Misalnya chemical name. Ya, ini import, ada chemical name. Tinggal masukkan namanya. Misalnya, tapi harus bahasa Inggris ya. Misalnya fenol, ya bahasa Inggris kan ya fenol. Ya, atau tadi kita etanol ya, tadi etanol ya. Nah, etanol aja. Etanol. Nah, gini ya, etanol bahasa Inggrisnya ya. Ini. Ya. Nah, ini ya. Dia otomatis menggambar etanol ya. Ini ya. Ini etanol ya. Itu dengan nama ya. Bisa juga kalau teman-teman masuk sini rcsb.org ya. Nah, ini adalah website ya, website data, portal data yang menyediakan data-data struktur ya untuk molekul-molekul protein ya. Molekul-molekul protein ya, protein data bank ya. Contoh misalnya yang lagi ngetren sekarang kan corona ya. Kalau teman-teman ketik corona, virus corona di sini misalnya kecil-kecil aja ya. Yang kecil yang mana? Ini misalnya. Ini yang lagi ngetren kan ya, ini aja deh corona ya. Kemudian kecil. Nah, ini ya. Ini kodenya di copy, ya, kodenya di copy di sini. Kemudian nanti di sini di file ini import ya, kemudian ada PDB ya. Ini PDB. Ya, ini kodenya dikopikan sini, tapi ini harus sambung dengan internet ya. Baru kemudian oke. Ini agak lama ya. Karena dia prosesnya ada proses download. Nah, ini dia. Ini sudah tampil ya. Ya, ini sudah tampil. Nah, ini tadi proteinnya. Ya, ini proteinnya. Nah, ini protein. Kalau misalnya N itu atau N ya, nitrogen. Yang biru ya. Yang biru ini. Yang biru-biru. Ini nitrogen ya. Yang merah itu oksigen. Yang abu-abu itu adalah karbon ya. Kemudian yang kuning-kuning ini belerang ya. Kemudian lagi fosfor itu ada tapi kok sini nggak ada kayaknya. Ya, ya inilah bentuk-bentuk strukturnya dari kalau gambarnya seperti ini ya. Ya, ini kalau di protein itu namanya struktur tersier ya, apa ya? Ya, kalau kita lihat atom-atomnya seperti ini atom-atomnya ya. Atau kalau teman-teman mau lihat seperti yang tadi ini seperti ini, nah teman-teman bisa pilih yang ini ya, kartun. Nah ini dia. Ini kelihatan nggak nih sebelah kiri? Ada, Pak. Display type-nya kelihatan ya. Nah, ini kartunya dicentang ya. Nanti ball and stick-nya nanti dicentangnya dikeluarkan aja. Nah, inilah tampilannya ya. Nah, inilah tampilan dari protein tadi yang kita download dari PDB. Dari PDB ini ya. Nah, inilah tampilannya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, ini. Nah, kalau yang ini tidak perlu optimization. Ini nggak perlu. Karena ini sudah teroptimasi ya. Nah, ini berasal dari hasil penelitian ya. Ini betul ini X-ray ya. Ini dapat strukturnya dengan cara X-ray. Ya, dengan cara X-ray dapat strukturnya seperti ini ya, tampilan strukturnya seperti ini. Ya, sehingga ini real ya, sesuai dengan realnya. Ya, sehingga tidak perlu dioptimasi. Sehingga nanti kalau mau dipakai, nanti ada istilahnya lah, nanti ada istilahnya single point. Ya, makanya langsung bisa dipakai dengan perhitungan single point. Ya. Itu ya, kemudian itu kalau protein ya. Ada juga misalnya kalau ini diingat-ingat aja ya, RCSB ya, rcsb.org. Ya, teman-teman kalau misalnya nyari kristal ya, kristal misalnya teman-teman bisa pakai sebentar ya. Saya pakai ini. Kalau protein biasanya saya dapat kalau protein tadi ya. Misalnya kalau kristal ya. Kristal teman-teman bisa pakai ini ya, OpenMoPack ya. Nah, ini OpenMoPack nih. Teman-teman bisa pakai ini ya. Misalnya apa ya? TiO2 misalnya. Coba kita lihat TiO2 ini ya. Ini TiO2 ini ya. Titanium ya, titanium TiO2. Nah, ini ya, ada TiO2 yang anatasa, yang brokide, kemudian rutil ya. Rutil ini misalnya ya. Nah, ini kebetulan ada yang hasil eksperimen X-ray, ada yang metode semi empiris ya, PM7 ya, PM7 ya, kemudian ada PM6 ya. Ini hampir mirip-mirip sih gambarnya. Nah, ini ya. Ini yang X-ray TiO2 tadi TiO2 apa tadi itu? TiO2 rutil ya, TiO2 rutil. Ini ya. Sampingnya seperti itu. Kalau ini yang komputasi tapi yang semi empiris ya. Mirip-mirip ya, enggak jauh beda. Nah, ini ya. Bedanya di mana ya, Pak? Kalau ini kan nggak kelihatan ya, Man ya. Ini nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau teman-teman sebentar. Nah, Jadi ini datanya paling. Ya, data angka ini ya. Misalnya ini PM7 ya. Ini yang X-ray kalau nggak salah. Ini yang X-ray ya.
Nah ini nanti beda nih, data-data di sini beda, posisinya mungkin bedanya dikit banget ya, sangat-sangat sedikit ya. Tapi sangat sedikit itu secara komputasi energinya beda. Ya, ini yang PM7 nanti beda di sini, titiknya itu beda. Ini yang PM6 ya, ini PM6 yang empiris ya. Nah ini beda di sini dia. Ya, meskipun nggak, kalau kita mungkin secara kasat mata nggak kelihatan bedanya, tapi kalau kita hitung energinya itu bisa beda. Nah makanya di sini agak beda kan ya, ini agak beda height of formation ya, ini panas pembentukannya ini agak beda dikit kan ya. Density-nya juga beda ini ya, volumenya agak beda kan ya, ini lebih kecil density-nya, volume density-nya itu ya, ini agak beda di sini. Maksudnya secara ini tadi nggak terlalu. Nah tentu kalau mau pakai, tentu kita pakai hasil eksperimen ya, ini lebih akurat. Karena ini hasil X-ray langsung kan ya. Nah biasanya kalau saya belum pernah pakai ya, ini kalau yang material ya, saya belum pernah pakai yang material. Ya ini biasanya klik kanan, terus nanti nah ini save ya. Nah ini ya, save copy of file. Ya, ini XYZ-nya ya. Nah ini di download aja nih. Ya, di download ya. Disimpan, ya terserah mau disimpan di mana ya. Saya di sini picture ya. Kita taruh di sini ya. Tadi di picture ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa buka di Avogadro. Ya, ini bisa saya buka di Avogadro. Yang tadi open ya, dari open tadi saya taruh di mana di picture ya. Nah, ini ya. Ini saya buka di Avogadro. Nah, ini tadi yang TiO2 hasil X-ray. Nah, kalau sudah seperti ini, yang tadi saya katakan ya, ini tidak perlu lagi optimasi. Ya, karena ini sudah teroptimasi, karena dia realnya molekul kan ya. Ini tidak perlu dioptimasi. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukan misalnya kimia permukaan, atau kimia padat misalnya, atau adsorben misalnya, ya kalau penelitiannya tentang itu ya, kalau adsorben atau misalnya kimia permukaan, ya katalis permukaan misalnya, itu bisa pakai komputasi seperti ini. Ya, komputasi seperti ini. Ya. Itu terus apa lagi ya? Ini juga bisa nih sebentar. Nah, nano ya, nano tuh. Nah, ini juga bisa nih. Sebentar ini saya hapus dulu. Kalau teman-teman mau pakai misalnya filter, pakai nanotube ya. Dari build ini. Nah, ini nanotube ini ada nanotube builder. Ini misalnya panjangnya berapa ya? Saya nggak ngerti ya. Ini kayak gimana? Ini material banget ya. Saya ngerti juga. Ini dari ini N itu apa? M itu apa juga nggak tahu saya. Ini kalau di build semua gedean ya. Sorry tadi gedean ya. Harusnya nggak terlalu gede-gede. Nah ini dia ya. Oh gede banget ya. Nah ini ya. Ini nanotube ya. Oke. Ini dari edit ya, select ini ya. Ctrl Shift A biar hilang selectnya ya. Nah ini ya. Oh gede banget ya. Nah ini. Ini biasanya kalau filter ya, filter logam atau filter apa biasanya pakai nanotube ya. Nanotube karbon. Nah ini bisa pakai, gambarnya bisa pakai ini. Nah ini nggak perlu dioptimasi. Ya, ini sudah teroptimasi nih. Ya. Dulu ada teman S2 penelitiannya ini dan dia itu saringan logam ya, saringan logam, dia bikin seperti ini ya. Dia ukur elektrostatiknya. Jadi kalau tengah-tengahnya ini dilewatkan logam, kalau dia bisa tembus dari ujung sini sampai ujung sini ya berarti dia bisa ya tembus ya. Tapi kalau ternyata dia terhalang di sini karena ada gaya elektrostatiknya, dia terhalang di sini nggak bisa tembus lagi, berarti dia bisa sebagai filter logam tertentu ya. Nah, tentu dimodifikasi ya. Kadang kemudian ada atom karbon di sini, atom karbon diganti dengan atom silikon atau yang lainnya, itu kan ada modifikasi seperti itu ya. Ya misalnya filter logam emas ya, gimana caranya yang tersaring hanya emas misalnya, itu biasanya dimodifikasi di sini. Nah itu adalah material, saya belum pernah nggak paham juga cara menggunakannya. Ya. Nah itu terkait gambar menggambar ya, gambar terus apa lagi ya? Atau ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang mau didiskusikan? Kalau saya tahu ya. Banyak banget penjelasannya Pak. Jadi bingung. Iya makanya ya setidaknya teman-teman pernah dengar gitu kan ya bahwa ini bisa ini, jadi nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi karena ini nggak terlalu ini kok. Ini kan ini menunya dikit banget nih menunya nih. Tuh, menunya dikit banget nih. Kayaknya menunya dikit banget. Jadi nggak terlalu ya beda lah kalau belajar Corel kan beda lagi kok. Corel mah banyak banget menunya kan bingung. Ini kan menunya dikit mau ya. tanya Pak? Iya silakan. Yang tadi kan pasti molekul protein itu Pak ada option kartun ya Pak ya? Iya. Nah itu kalau boleh tahu yang alur-alur dari lingkaran-lingkaran itu menandakan apanya ya Pak ya? Apa ikatan harapan? Iya. Itu biokimia banget ya. Saya nggak paham juga ini kan saya lupa ya, itu kan ada yang kan protein itu kan ada struktur sebentar saya coba buka. Mudah-mudahan masih ingat ya struktur protein. Ini biokimia ya. Nah ada primer, ada gini lah ada salah ya.
Nah, gini kan ya protein itu kan ya, ini ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier kan ya. Oh iya iya. Ya Pak. ingat ya, inilah kayaknya kalau nggak salah ini. Nah, gini nih. Ini. Ya ada yang alpha, ada yang helix, alpha helix maksudnya kayak gini-gini ya. Nah, gitu. Nah, nah ini ya, ini ada struktur primer, kemudian ada struktur sekunder, ya. Cacing-cacing gitu ya. Tersier, ini kuartil. Nah, gitu kan ya. Ini kan di biokimia kalau ini. Udah lupa juga kalau ini. Ini biasanya pakai PDB ini biasanya perancang obat ya, orang-orang yang merancang obat. Ya. Ini kan berarti proteinnya, nanti dia bikin ligannya ya, nanti dia bikin ligannya. Itu Pak Dim yang mengajarkan itu, yang sering melakukan riset tentang ini. Saya belum pernah lah. Di download filenya di sini, akan di download nanti di sini. kalau Berarti dari bentuk, Pak, izin bertanya Pak, ya, dari bentuk spiral-spiral ini memang itu bentuk ininya ya, bentuk realnya ya Pak? iya, ini kan hasil X-ray ya, dari sini datanya ini kelihatan nih, X-ray diffraction ya, Oh, dia dapatnya dengan data X-ray. Ini bentuknya berarti ini. memang di dalam tubuh kita memang bentuknya seperti itu ya Pak? Iya, bentuknya seperti itu. Kompleks man. Iya, bentuknya seperti inilah bentuknya protein itu. Ya. Meskipun saya belum pernah melakukan riset atau praktikum X-ray ya, tapi ya ini yang ini yang disampaikan oleh orang-orang yang belajar biokimia, belajar protein ya. Ya bentuknya kayak gini, ya, X-ray ya. Saya juga belum pernah lihat alat X-ray itu kayak gimana. Maksudnya gimana caranya alat X-ray bisa menggambarkan ini. Kalau ini Pak, untuk Avogadro sendiri, batas maksimal untuk strukturnya itu sampai seberapa besar ya Bu, Pak? Oh, ya tergantung laptop sih sebenarnya. Oh, untuk laptop ya? Iya, makanya tadi saya dengan mudah-mudahan kebaca. Yang gede banget misalnya apa ya? Gede banget. Protein gede banget ya. Saya tergantung laptop juga sih sebenarnya. Ini Pak, tadi saya habis nyoba Pak. Hah? Gimana? Kan saya search di Protein Data Bank itu COVID SARS-CoV-2 yang 2019 yang terbaru Pak, di keluaran 2020 bulan Mei kalau nggak salah, bulan 5. Nah itu pakai grafik Intel yang biasa tuh nggak jalan Pak Avogadro. Ya, makanya. Cuma mungkin. Tadi saya running pakai Nvidia. Oh gitu. Baru bisa. Oh gitu. Ini Nvidia juga kalau nggak salah. Ini punya laptop coding ya. Tergantung grafik berarti ya Pak. Oh kalau Nvidia bisa ya? Ya Nvidia Iya Pak. Bisa, Pak. Masuk Pak. Oke. Kayaknya kalau yang Nvidia itu tidak berpengaruh Pak. Kemarin saya lihat itu yang paling berpengaruh tuh dari core-nya, prosesornya. Oh, gitu. Dari prosesornya malah saya nggak kurang paham malah. Prosesor sama RAM ya. Oh prosesornya. Kemarin saya nyoba kan Pak, terus ngelihat ya saya lihat grafik dari laptop saya itu yang paling bekerja itu RAM-nya, terus sama prosesornya. Kalau GPU-nya Nvidia gitu nggak begitu. Oh gitu. Kalau saya pribadi memang karena belum pernah sampai sejauh itu ya, karena belum pernah memang melakukan penelitian dengan molekul-molekul besar ya. Banyak kan molekul-molekul kecil ya, organisme tadi ya, etanol. Karena yang saya butuhkan kebanyakan memang hanya spektrum misalnya. Belum pernah pakai protein misalnya ya. Maka kalau teman-teman itu bisa loh kemudian nanti teman-teman masuk ke grup ya, masuk ke grup-grup penelitian nanti bisa di-share. Ya, karena kayak gitu kan pengalaman sebenarnya ya. Tidak semua orang tahu ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke grup-grup diskusi ya, nanti bisa teman-teman dan itu akan dianggap sangat bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Oke, ya gimana? Penelitiannya Pak Erwin di komputasi itu apa Pak? Gimana saya? Ya. Kalau saya kebanyakan ini sebentar. Ya. Misalnya sebentar ya, saya mudah-mudahan ada misalnya itu kan kadang nggak hafal strukturnya kayak gimana, makanya kadang saya pakai Molview ya. Kok ada ini sih, ada ini ya sekarang ya, Molview ya. Misalnya ini aja deh, ini apa ini kafein ya. Ini juga salah satu cara untuk menggambar ya, nanti pakai nama di sini ya, nanti pakai nama misalnya saya kemarin itu ya ini mudah-mudahan ada. Nah ini ada nih. Kok mati? Nah ini ya. Ya ini salah satu molekul yang sering digunakan untuk sel surya. Ya, sel surya. Ini yang Mas siapa? Lupa. 2013 ya. Sekarang Mas Awidi kalau sekarang ya. Mas Awidi ini molekulnya. Oh iya. Ini kok lupa ya? Mana sih? Ini bisa download. Kok saya lupa downloadnya? Ini kayaknya. Ini. Nah ini dari tools ini. Nanti bisa di download ya benar ya. Nah ini ya Molview. Nanti dibuka di
di apa namanya nanti dibuka di bentar saya taruh dulu di picture ya. Nah ini ya. Nanti saya buka di sini. Ya, nanti saya buka di sini. Open. Nah, ini SMD-nya. Nah, berarti ini masih juga menggunakan Avogadro, Pak? iya, saya pakai Avogadro. Gini. Nah, ini cyanidin ya. Jadi karena misalnya kita gunakan dia sebagai sensitizer ya, pewarna pada sel surya. Nah, ini nanti ini biasanya tetap soal optimasi ya, kan ini asesmen empiris. Nah, ini kita belum masuk sini ya tadi ya. Kita belum masuk sini. Saya bisa pakai NWChem. Nah, dari NWChem nanti kalau teman-teman lihat di bawah gitu ya. Nah, ini ada ini tabs DFT optimize, tapi karena saya tambahkan lagi di sini misalnya karena saya butuh spektra ya. Saya tambahkan TD DFT ya, TD DFT ini untuk spektra. Ya, TD DFT ya. Kemudian ini RPA, kemudian ini misalnya gitu ya. Kemudian ini kalau saya butuh entalpi, misalnya ini saya tambahkan di sini. Ya, ini optimasinya saya tambahkan baik. Di sini segini. Cuma ini kalau saya itu. Ini saya running nanti. Ya, nanti runningnya sekarang tadi ya. Bukan Avogadro kasihnya kan nanti di NWChem. Nah, gini. Ini namanya file input ya, file input to running. Tapi kita belum masuk ya. Nanti kita minggu depan kita coba pakai Orca. Ini juga bisa Orca ya. Orca juga ada di sini. Orca ini saya belum pernah pakai penelitian, tapi bisa lah untuk praktikum Orca. Ini sama ya. Ini ada strukturnya nih, Cartesiannya ya. Ada Cartesian. Ini ada metodenya. Ini kalau mau pakai DFT bisa gitu ya. Ganti basis tag-nya juga bisa gitu. Ya nanti kita praktekkan ya. Nah saya kebanyakan saya molekul-molekul kecil seperti ini. Kalau penelitian pakai protein misalnya, penelitian pakai protein atau penelitian pakai material itu belum pernah, ya nggak berani saya, nggak berani sama komputer di kampus, nggak berani kalau itu dan lama ya. Dan memang belum pernah belajar juga sih, belum pernah belajar komputasi material sama komputasi protein, belum pernah. Ya. Bu Esti itu belum pernah belajar ya, tapi kayaknya belum masuk ke penelitian juga ya. Dan ini Pak Denny juga sedang memulai ya untuk belajar masuk ke molekular docking. Ya, kemudian nanti bisa lebih banyak lagi variasi penelitian kimia komputasi di kimia UIN ya. Itu. Oke, sampai situ dulu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Jadi untuk Avogadro ini Pak, jadi pertama itu struktur ya Pak? Iya, ini hanya menggambar saja. Hanya menggambar struktur saja, berarti misalnya kita bikin struktur rancangan nih, berarti sudah kita bisa prediksi dari Avogadro di sini nggak Pak? Sudah bisa kita prediksi apanya? Misalnya kita sintesis satu senyawa nih, terus kita coba masukin molekul-molekulnya, terus bisa ini nggak Pak? Udah bisa kita tahu bahwa yang kita substitusi itu sudah tepat atau sudah istilahnya sudah stabil gitu Pak? Iya. Tapi itu kan baru gambarnya kan ya. Nanti dapat gambarnya. Kalau dapat gambarnya nanti itu kita running pakai NWChem itu belum masuk ya. Nanti kita ada di sini. Jadi kita jadi seperti ini. Nanti ada extension ini. Nah, teman-teman tinggal pilih nih. Tadi kan saya sampaikan sini ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan dulu. Saya tunjukkan lagi tadi ya. Ini. Nah, ini. Ya, ini kan langkah-langkahnya. Ini kan baru gambar nih. Kita baru di sini. Ya, kita belum masuk optimasi struktur. Kita belum masuk ke running. Ya, dan kita belum masuk ke visualisasi data. Nah, jadi yang kita dapatkan di Avogadro itu baru gambarnya. Nah, setelah gambarnya nanti baru kita optimasi. Optimasi itu bisa pakai banyak software ya. Terserah mau softwarenya mana saja. Yang biasa saya gunakan adalah NWChem. Ya, yang biasa saya gunakan untuk NWChem open source ya. Ya, kalau Gaussian itu dulu pernah belajar ketika S2 ya di ITB, tapi tidak melanjutkan ya karena nggak punya softwarenya karena berbayar. Dulu pernah belajar tapi udah lupa lagi. Sekarang juga saya pelajari Orca ya. Orca juga baru nih saya pelajari karena juga open source ya. Jadi lumayan lah untuk dipelajari. Saya juga belajar Orca. Orca itu enaknya karena bisa Windows. Kalau NWChem ini Linux. Kalau Orca itu bisa Windows. Nanti lah minggu depan kita belajar Orca. Ya, nanti terakhir mungkin kita belajar NWChem. Nah, setelah optimasi struktur, ya baru kemudian kita running. Ya, tapi kadang ini 2 dan 3 bisa kita gabung. Ini bisa kita gabung. Setelah optimasi selesai langsung running data apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuh entalpi, nanti dapat data entalpinya. Kita butuh spektra, nanti dapat data spektranya. Baru kemudian kita visualisasi. Ya. Jadi langkahnya, setelah itu ya, ini misalnya ya, saya sudah menggambar ini. Ini misalnya, nah ini kan sudah menggambar seperti ini. Ya, apa yang sudah teroptimasi? Belum, ya. Ini optimasi iya, tapi baru optimasi level terendah. Ya. Level Avogadro itu mekanika dinamik ya, molekular dinamik. Ya. Bukan MM ya, ini MD. Ya, kalau di komputasi itu kan ada ya, ada molekular dinamik ya, itu level terendah ya, karena dia meninjaunya atom per atom ya.
Kemudian ada yang paling tinggi tapi paling lama juga, itu adalah ya, molekular mekanika molekular ya. Tapi itu tinjaunya elektron per elektron, fungsi gelombang elektron. Dan itu lama tapi prosesnya, dan biasanya hasilnya lebih akurat. Ya. Nah, sehingga kalau kita dapat struktur seperti ini, nah ini baru kemudian kita buat inputnya, misalnya NWChem. Nah, ini ya, ini NWChem. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini yang kita generate. Ya. Kita butuh data apa? Ini kan baru optimize kan ya. Kalau kita butuh data entalpi, nanti ada caranya ya. Tapi ini kita belum belajar ya. Nanti pas seperti misalnya PREC ya. Ini PREC untuk banyak macam, entalpi bisa, entropi bisa, kemudian keadaan transisi juga bisa ya. Kalau mau spektra nanti harus tambahkan jadi DFT di sini ya, misalnya metodenya CIS misalnya, metode CIS ya. Ini kita belum belajar ya, nanti sini nanti end root-nya berapa gitu, end root-nya 7 misalnya gitu ya. Nanti kemudian end misalnya. Nah, ini sini. Nah, ini taksnya ya. Nah, ini untuk dapat spektra, kalau ini dapat entalpi, kalau ini optimize. Gitu. Yang lain ada, yang menu-menu lain ada, cuma saya jarang menggunakan jadi tidak terlalu hafal juga. Yang sering saya gunakan ini optimize, kemudian hitung entalpi, termodinamika, kemudian hitung visualisasi apanya spektranya ya, kalau itu di spektrum ya, yang ini. Dan ini yang sering saya kerjakan, hanya seputar ini ya. Kalau nggak mau hanya butuh misalnya energi homolumonya ya, berarti ini nggak usah ya. Bisa sih sebenarnya, tapi nggak terlalu ini sih ya. Kalau ini berarti nggak usah. Langsung optimize nanti sudah ada di optimize ini, nanti sudah ada homolumonya, sudah ada kerapatan elektronnya, sudah ada momen dipolnya. Ini sudah banyak ya di optimize ini, satu menu ini. Tapi kalau butuh tambahan entropi, entalpi, maka nanti harus tambahkan PREC tadi ya. Ya, tapi nanti di praktikum nanti ada ya, sebelum bahas jauh itu. Itu terus Avogadro, apa lagi yang mesti saya sampaikan ya? Ini tadi sebetulnya. Maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, untuk mata kuliah ini ada praktikumnya? Ada praktikumnya. Oh, nanti praktikumnya. Saya nggak mengikuti dari awal Pak. Iya, nanti ada praktikumnya. Ini kan minggu depan kita ORCA ya. Saya baru kepikiran ORCA sih sebenarnya. Mungkin saya belum bisa memastikan ya, minggu depan itu sudah ORCA atau kita masuk ke Linux dulu. Nanti saya sampaikan ya. Bisa ORCA dulu, tapi kalau ORCA itu saya nggak tahu teman-teman berani nggak nanti, karena ORCA itu harus download ya. Downloadnya sekitar 2 gigaan. Udah, gede Pak. Hah? Gede ya? Berani. Karena 2 gigaan itu lumayan. Tapi cukup kecil itu Pak. Iya sih, memang cukup kecil. Kecil Pak itu Pak. Cukup kecil. Cuma kalau internet rumah kan ya lumayan. Yes. Kalau internet wifi-nya kampus ya mau. Saya downloadnya aja tadi malam sih sebenarnya. Saya baru download juga tadi malam itu, nyari-nyari waktu yang ORCA atau ORCA belakangan lah ya. Nanti kita biar teman-teman juga nggak kerepotan download macam-macam lah. Karena juga berarti nanti kan saya belum ngecek spek yang bagus untuk ORCA itu apa, tapi mestinya speknya tinggi juga. Sehingga nanti kemungkinan minggu depan kita masuk ke Linux dulu ya. Jadi minggu depan saya sewakan server, nanti minggu depan kita masuk ke belajar pakai server Linux, baru kemudian kita praktikum untuk entalpi, entropi, dan kita praktikum spektra. Oke, kemudian saya mau menunjukkan lagi ya. Sudah, masih ada lupa ya. Oh ini, sebentar. Saya mau menunjukkan ini teman-teman ya. Selain menggambar ini, menggambar input awal, Avogadro juga bisa untuk visualisasi. Ya, untuk visualisasi. Contoh misalnya, saya tampilkan visualisasi misalnya tadi pagi itu saya sudah coba-coba ya. Nah ini misalnya, kalau teman-teman lihat ini, iya, ini apa? Ini kira-kira apa nih? CO2 ya? CO2 kan ya? CO2, coba kita lihat yang mudah-mudahan mau dia. Ini ada dua ya, ini aku nggak hafal nanti. Nah ini spektra IR-nya ya, ini transmitansi. Ini, saya ulangi dulu. Ini tadi pagi saya hitung pakai ORCA. Ya, jadi di sini kan ada ya extension, ini ORCA. Kemudian saya running di laptop ini juga, pakai laptop ini. Saya running pakai laptop, sorry, ketutup ini saya. Saya running pakai ORCA juga. Kemudian saya visualisasi lagi di Avogadro juga. Saya pengen lihat apakah bisa menampilkan spektra IR-nya. Ternyata bisa. Ini bisa ya. Ini di advance. Kemudian bisa. Itu komisinya masih ini ya.
ini nih, ini Gaussian-nya kita perlebar nih. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak? Ini spektra ya, ini spektra vakum ya tapi ya. Karena kan komputasi vakum lah ya. Belum ada solvent. Iya, ini ada spektranya di sini. Gitu. Nah, cuma yang jeleknya di Orca itu karena dia tidak menampilkan ininya, dia nggak bisa display ininya. Ini ordernya ya, betul nggak mau dia. Sepertinya saya ada fiturnya belum saya aktifkan, makanya saya juga baru belajar Orca ya. Nanti mungkin minggu depan saya perlihatkan bagaimana cara. Saya mau menunjukkan kayak gini teman. Ini kalau ini saya running pakai, bentar. Nah ini, kalau ini saya runningnya ini pakai NWCam. NWCam. Ah ini ya, ini apa nih? H2O ya. Ini H2O, ini ada 3 jenis vibrasi di sini. Kalau teman-teman masih ingat ya, di apa namanya, di teori spektroskopi ya, H2O itu bisa ada 3 vibrasi kan ya. Nah ini kita bisa lihat nih, kita dulu ya. Iya tuh, salah kan ya. Jeleknya kalau NWCam itu karena filenya terlalu besar sehingga malah nggak mau kalau menampilkan dia nggak mau menampilkan spektranya. Tapi animasinya mau dia. Coba ya, ini misalnya. Nah ini ya, ini saya force. Oh nggak kelihatan ya. Bentar. Video. Kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Ini ya, kalau ini. Nah ini ya, yang saya ini. Vibrasinya ya. Ini berarti apa? Stretching ya. Stretching, kalau bending ada bendingnya. Ini juga stretching ya. Nah ini bending. Ya, ini bending. Ya kan ya. Kalau ini stretching simetri. Ini simetri ya, stretching simetri. Kalau ini stretching asimetri. Ya, ini kan stretching asimetri. Itu menampilkan vibrasinya. Ya. Cuma kalau ini saya klik ini spektra ini langsung error ya. Sepertinya karena NWCam filenya terlalu besar, file .out-nya terlalu besar sehingga laptopnya juga kayaknya nyerah bacanya. Makanya langsung error. Gitu. Nah, ini bisa untuk visualisasi. Kemudian sebenarnya bisa ya, Avogadro itu bisa maksimal sebenarnya, cuma belum pernah saya coba semua. Kalau di kimia komputasi itu ada juga orbital molekul, itu juga bisa. Orbital molekul untuk ini juga bisa, cuma belum pernah saya coba. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana spektra, bagaimana vibrasi pada setiap molekul, itu bisa pakai cara pakai Avogadro. Ya kita running dulu tapi ya, kita running dulu frag-nya. Setelah frag-nya jadi, baru kita buka di Avogadro, baru nanti bisa kita munculkan bagaimana sih proses vibrasinya ya, dan berapa ininya. Kalau ini kan berarti dia 1700 ya per sentimeter ya vibrasinya ya. Kalau ini dia 4000 ya. Ini ya. Oh iya, kalau ini kan dia ini 1700 ya. Ada 3 ya, kalau A2O ya air ya. Gitu. Jadi Avogadro itu sebenarnya bisa untuk langkah pertama menggambar dan juga sebenarnya bisa visualisasi. Ya. Jangan terbatas ya, terbatas. Oke, itu ya teman-teman ya. Silakan latihan-latihan, setidaknya latihan menggambar ya, pakai Avogadro. Membiasakan diri menggambar pakai Avogadro. Minggu depan kita akan coba generate extension sini. Kita akan pakai NWCam. Kemudian dari NWCam ini kita akan import masuk ke server. Di server nanti kita akan running juga pakai NWCam. Ya, kalian praktikum. Ya. Kemudian mungkin 2 atau 1 pertemuan terakhir nanti kita akan coba pakai Orca. Ya. Mungkin 2 pertemuan ya. 2 pertemuan nanti kita pakai Orca ya, dengan cara yang sama. Kita akan coba bandingkan ya. Kira-kira ada bedanya nggak? Kira-kira sih belum tahu ya. NWCam sama Orca. Kalau ada bedanya sih apa kira-kira bedanya. Baik, sekira itu teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin? Mungkin cukup, Pak. Boleh minta rekodnya nggak, Pak? Oh iya, oke. Di YouTube ya nanti ya. Iya, Pak. Nanti itu. Okay. Sebenarnya di YouTube banyak banget. Lupa subscribe, oke. Banyak banget. Banyak banget kalau Avogadro di YouTube itu yang terbaru yang lebih advance. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan. Baik, sekira itu ya teman-teman. Sekira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga atas diskusinya ya. Mudah-mudahan nanti bisa mudah dipahami ya. Dan kalau teman-teman silakan, banyak sekali teman-teman bisa eksplorasi dari internet, dari YouTube ya. Silakan belajar sendiri. Sekira nanti teman-teman bisa banyak menemukan hal-hal yang baru ya. Nanti juga bisa kita diskusikan bareng ya. Juga belum banyak belajar sebenarnya tentang Avogadro ya, karena yang saya pelajari juga sangat-sangat terbatas sebenarnya di komputasi, hanya bagian dari spektral, itu pun juga bagian kecil dan juga sedikit di entalpi ya. Sehingga nanti kalau teman-teman menemukan hal yang baru, silakan kita diskusikan ya, sehingga bisa saling menambah pengetahuan. Sekira itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Saya kira cukup, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi